Oke, selamat sore semuanya. Saya akan bercerita tentang diri saya, pengalaman saya, gimana ciri-ciri orang yang katanya saya membaca dan saya melihat tulisan itu. Ciri-cirinya gimana, Bang? Orang yang terkena atau yang diikuti atau yang dirasuki oleh bangsa jin atau setan. Tolong penjelasannya. Oke, komentar Anda saya akan jawab sekarang semuanya. Saya akan jawab satu persatu semua sampai selesai. Oke, begini. Orang yang diikuti jin atau setan, kita akan melihat sosok tersebut seperti bayangan hitam atau putih, wujudnya seperti manusia. Oke, yang kedua kita mungkin bisa melihat cahaya-cahaya sinar pancaran tersebut seperti merah, kuning, pink, hijau, biru, dan sebagainya. Terkadang mereka mewujudkan sosoknya kerdil ya, sebagaikan satu kilan atau setengah kilan. Oke. Oke, ciri-ciri orang yang diikuti jin dan setan apa? Kalau kita melewati atau di kebun yang angker, kita akan melihat sosok tersebut bayangan hitam di depan kita jalan, entah itu putih atau hitam. Oke. Atau terkadang orang yang kena jin atau setan diikuti terkadang mengganggu dari mata, hidung, telinga, dan di mana saja mereka. Kalau orang tidur yang kena jin dan setan diganggu itu bukan apa ya namanya, itu mereka itu kalau kita tidur mengkurap, dia akan digeger kita tidurnya, mereka berbalik seperti melumah. Kalau kita mengkurap, dia akan melumah. Kalau kita melumah, dia akan di atas kita gitu. Begitu. Jadi begini, di saat itu gimana orang, ciri-ciri orang yang kena atau diikuti jin atau setan atau ketempelan atau kerasukan, gimana rasanya? Rasanya itu di mata tuh kagak enak ya. Di mata tuh tidak enak, untuk tidak nyaman untuk melihat duniawi yang nyata, atau telinga bisikan para orang yang dari dunia hati ke hati. Oke. Dan bagaimana caranya kita tahu ciri-ciri orang yang terkena atau diikuti jin dan setan? Oke, seperti orang gila, contoh satu. Orang gila mereka berbicara sendiri atau menghalus sendiri, atau itu disebut orang tersebut diikuti oleh unsur jin atau setan atau ketempelan ke jiwanya. Di mana letaknya mereka? Satu, mereka terkadang bersemayam di telapak kaki, di dengkul, di mana di driji, di tangan, di mana saja tidak bisa diprediksi oleh orang satu persatu. Oke? Hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Oke. Oke. Kita lanjutkan orang yang ciri-cirinya diikuti jin dan setan ya, atau dirasuki atau dileboni, kadang keluar lagi gitu. Rasanya gimana dirasuki oleh bangsa jin dan setan? Rasanya gregrek gregrek gregrek. Kalau keluar kita terasa bergetar. Keluarnya ada yang kasar, ada yang halus, ada yang sedang. Begitu. Oke. Gimana rasanya lagi? Ada banyak. Geger itu seperti panas, bagaikan api membara panas ya. Satu, seperti tubuh itu kita merasa berbau gosong dan kaki kita seperti panas, kepanasan, padahal kita tidak kebakar. Nah, dan kalau yang dirasuki, yang diikuti dalam tubuh, kalau mereka itu tidak mau sholat, kita berjamaah sholat, mereka akan bicara kepada dohir kita. Kok aku diajak sholat, saya tidak mau sholat, saya tidak pernah sholat. Maka mereka, kita jawab saja, kalau kamu mau ikut bersemayam dalam tubuh aku, kamu harus ikut sembahyang kepada saya, entah sembahyang atau tidak. Nah, panasnya gimana cara hilangnya? Hilangnya akan hilang dengan sendirinya dari sedikit-sedikit. Kamu harus ikut jiwa saya untuk berbaik diri. Hanya itulah obatnya gitu. Ya, mereka akan ikut. Nah, terus gimana? Ciri-ciri yang lainnya lagi. Oke. Nah, gitu. Kita teruskan ya. Orang yang punya ilmu karomah, ya katakan, ya. Seandainya saja orang yang kena, ciri-ciri orang yang satu lagi ada yang lain gini. Ciri-ciri orang yang terkena
sihir, terkena gendam, terkena orang bodoh kok bisa dakwah. Nah, ini yang paling utama begini ya, ini jawabannya. Nggak ada orang bodoh bisa hafal Quran. Nggak ada namanya orang bodoh bisa ceramah. Tidak ada. Dia dirasuki, ditempeli, diikuti bersemayam dalam tubuhnya oleh bangsa jin dan setan. Kalau tidak dirasuki, tidak ditempeli di tubuhnya, tidak akan bisa hafal Quran atau ceramah. Jika tidak percaya, cek Anda orang pendakwah yang tidak asli. Nah, mereka akan seperti gini. Orang yang tidak asli diikuti, ditempeli seperti gini. Contoh saja, saya pakai topi atau tudeng. Kalau mereka itu di kepalanya kerumik kesakitan atau kebanyakan omongan yang tidak sesuai apa yang diomongkan dalam jiwa raga, pasti mereka akan tangannya tuh megang kepala atau pecinya, entah begini atau begini atau begini atau patah begini. Mereka tuh seperti menghilangkan jejak perhatian. Itu tidak yang asli. Dia dikasih tahu oleh bangsa jin dan setan, kamu dakwahnya ini, dalilnya ini, dan kamu ceramah. Saya pernah melihatnya, beliau ada yang berdakwah, mereka ada yang berkeliaran dan ngasih tahu ilmu pengetahuan ke kiainya yang ceramah. Saya melihat sendiri. Nah, ini fakta. Oh, kamu telusuri para jamaah ya, jamaah pengajian umum ya. Saya lihat, kamu jangan deketin saya. Kamu tahu, aku tahu kamu harus jiplak saya, pengetahuan saya. Saya tidak bisa ngaji. Kamu keluyuran yang lainnya. Guru-guru dijiplak sama dikasih tahu yang berdakwah. Saya melihat dengan nyata real. Dengan wujudnya, tubuhnya tinggi, berpakaian ya pakaian kiai ya pakaian kiai gitu. Gitu ya. Ini fakta. Begitu biasanya yang dakwah atau ceramah yang tidak asli, bisa ngaji atau bisa ceramah, dia bisa ceramah, itu bohong. Itu dikasih tahu oleh bangsa jin dan setan. Oke, itulah kisah nyata saya. Oke, sekian dulu, terima kasih.